Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Noval. Saya dari Universitas Pahlawan yang berada di Riau. Kali ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan yang dimana ini mengganti nilai UAS. Materi kali ini tentang psikologi. Psikologi ini merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia. Adapun manfaat dari mempelajari ilmu psikologi yang diantaranya yang pertama, memahami diri sendiri. Sebagai manusia, kita sangat penting untuk memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang kedua, bagi orang lain. Di sisi lain, selain untuk memahami diri sendiri, belajar psikologi bisa untuk orang lain dengan cara membantu orang lain dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam pembelajaran tentunya membutuhkan kelas, dari mana kelas ini diibaratkan sebagai taman atau tempat belajar bagi siswa dan untuk berkembangnya siswa. Adapun syarat-syarat kelas yang baik, yang pertama bersih, yang kedua rapi, yang ketiga ada sirkulasi udara, yang keempat ada sirkulasi cahaya, yang kelima bangunan yang baik, yang keenam siswa tidak boleh lebih dari 40 orang. Dengan demikian, belajar selalu mengakibatkan 3 hal pokok. Yang pertama, bisa merubah tingkah laku. Dengan merubahnya tingkah laku dapat dimanfaatkan untuk merubah prinsip sikap dari seseorang. Yang kedua, perubahan yang bersifat relatif permanen. Yang ketiga, perubahan sifat yang aktif. Di dalam pembelajaran terdapat 3 metode pembelajaran. Yang pertama, metode visual. Metode visual ini siswa senang membaca dan menghafal. Adapun cara yang tepat untuk menjunjung proses pembelajaran pada metode ini, yang pertama mind map, yang kedua video, yang ketiga spidol yang berwarna yang berguna untuk membuat catatan. Metode yang kedua yaitu visual. Pada metode kedua ini, siswa senang berdiskusi dan mendengar. Adapun hal yang tepat untuk menjunjung proses pembelajaran ini, yang pertama berdiskusi, yang kedua siswa merekam atau mendengar perkataan dari guru, yang ketiga siswa membaca dengan teknik membaca bersuara. Adapun metode pembelajaran yang ketiga yaitu dengan cara kinestetik. Kinestetik ini siswa senang belajar dengan melakukan gerakan ataupun sebuah praktek. Hal yang tepat untuk menunjang proses pembelajaran ini, yang pertama siswa belajar sambil bergerak, yang kedua siswa melakukan gerakan atau praktek yang biasanya dari materi yang diajarkan oleh guru. Dengan demikian, dalam pembelajaran juga membutuhkan motivasi, yang dimana motivasi ini adalah proses memberi semangat kepada siswa
Dengan adanya motivasi, maka siswa akan terpengaruh atau memancing siswa agar bersemangat. Dan jikalau siswa tidak mendapatkan motivasi, maka mereka tidak akan aktif untuk melakukan pembelajaran. Adapun fungsi dari motivasi, yang pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas. Dengan adanya motivasi, maka siswa akan beraktivitas ataupun melakukan suatu hal untuk mencapai sebuah prestasi. Yang kedua, siswa mendapatkan pengarahan. Dengan adanya motivasi, dapat pengarahan yang dimana dia mengetahui hal apa yang harus dia lakukan agar mendapatkan prestasi. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi bagi siswa, yang pertama, cita-cita. Dalam setiap siswa, pastinya mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Yang kedua, kemampuan siswa. Dalam setiap diri seseorang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini yang disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Yang ketiga, kondisi siswa. Jika kondisi siswa sakit ataupun tidak baik, maka proses pembelajarannya juga akan terganggu. Yang keempat, kondisi lingkungan. Hal ini juga termasuk salah satunya dikarenakan lingkungan merupakan tempat tinggal bagi siswa. Dan di dalam ilmu psikologi ini terdapat 5 macam psikologi yang harus diketahui oleh siswa. Yang pertama, psikologi umum. Yang kedua, psikologi klinis. Pada psikologi klinis ini, di mana kita mendalami tentang perilaku manusia secara detail. Dan yang ketiga, psikologi perkembangan. Pada psikologi perkembangan ini merupakan perkembangan mental manusia dari usia kanak hingga usia senja yang mengalami proses perubahan secara bertahap-tahap. Dan yang keempat, psikologi pendidikan, yang dimana pada psikologi pendidikan ini lebih fokus pada pendidikan yang sesuai pada usia seseorang tersebut. Yang kelima, psikologi industri, yang dimana psikologi ini mendalami tentang sumber daya dari manusia. Di dalam psikologi juga terdapat psikologi kesehatan, yang dimana psikologi kesehatan ini fokus pada kesehatan manusia dan mental dari seseorang. Misalnya, seseorang psikolog melakukan penelitian bagaimana cara mengatasi perilaku yang tidak sehat, contohnya merokok. Adapun manfaat dari mempelajari psikologi kesehatan, yang pertama, mengurangi stres. Yang kedua, manajemen berat badan. Yang ketiga, dapat memahami penyakit. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, dapat menyembuhkan penyakit. Adapun konsep dasar dari psikologi sosial, yang pertama yaitu adanya emosi terhadap objek sosial. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, minat. Yang keempat, kemauan. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, harga diri. Yang ketujuh, kesadaran diri.
Adapun teori dari psikologi sosial, yang pertama teori penguatan, yang kedua teori pengetahuan sosial, yang ketiga teori orientasi, yang keempat teori peran, yang kelima teori kognitif. Adapun manfaat dalam mempelajari psikologi sosial. Yang pertama, kita dapat memberi gambaran kepada manusia bagaimana cara beradaptasi terhadap makhluk sosial. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik. Yang ketiga, dapat memberikan solusi apabila terjadinya konflik. Yang keempat, bisa menjadi salah satu pedoman untuk masyarakat.